Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nabila Harwansyah dari Prodi Psikologi. Sekarang saya bersama dengan Ibu Iin selaku dosen dari Sastra Arab, yang insya Allah kita mau membahas tentang LGBTQ yang saat ini agak lagi naik isunya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya. Perkenalkan, nama saya Iin Suryaningsih. Saya dosen dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Nah, kemudian nama nomenklaturnya sudah berubah ya. Itu aja kali ya kalau dari nama dan perkenalan awal. Oh, boleh. Mungkin langsung aja ya, Bu. Oke. Tentang LGBTQ ini, kira-kira apa yang Ibu tahu tentang itu? Oke, baik. Secara umum gitu ya, yang saya tahu mungkin dari beberapa bacaan gitu ya, dari isu-isu yang juga bisa dibaca dan dilihat, LGBTQ dulu mungkin populernya hanya sampai LGBT ya, ternyata ada Q-nya gitu ya belakangan ini. Itu satu aktivitas komunitas yang berkaitan dengan seksual gitu ya, yang dihadapi oleh personal gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa LGBT itu aktivitas yang ada dilakukan oleh personal ke personal lain, yang arahnya kepada arah perlakuan seksual yang menyimpang begitu ya. Ini secara umum itu. Baik. Kalau misalkan kayak kadang tuh kan suka ada juga beredar masalah-masalah kesehatan yang mulai diketahui masyarakat umum gitu. Ternyata dampak-dampak dari LGBT-nya sendiri gitu kan. Kira-kira yang Ibu tahu juga apa aja gitu, isu-isu kesehatan yang pertama yang udah pasti secara mental ya, dan secara fisik ya, pastinya di dua hal itu. Kenapa? Kalau secara mental kita tidak pungkiri bahwa aktivitas kegiatan seksual yang dianggap gitu ya secara umum ketimuran kita pahamnya adalah menyimpang gitu, itu berdampak pada kesehatan mental seseorang, baik itu pastinya si pelakunya atau si korbannya gitu. Bahkan saya pernah baca di beberapa artikel bahwa pelaku LGBT sendiri adalah biasanya secara umum adalah korban dari perilaku LGBT juga gitu ya. Itu secara mental ya. Kemudian secara fisik itu juga tidak dipungkiri bahwa perilaku penyimpangan seksual dengan LGBT ini secara fisik berdampak pada korban, baik itu juga korban atau si pelakunya juga gitu ya. Karena dari situlah akhirnya muncul kendala-kendala atau masalah-masalah kesehatan yang bisa didiagnosa secara fisik ya, di kesehatan mungkin di dokter forensik dan lain-lain bisa dibuktikan. Maksud saya ada kekerasan seksual yang indikasinya adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas atau personal-personal yang teridentifikasi melakukan LGBT gitu ya. Jadi pasti secara fisik dan mental itu dua-duanya akan ada dampaknya dari perilaku LGBT. Baik, Bu. Apalagi ya, kalau misalkan biar kita nih teman-teman mahasiswa bisa terhindar gitu, saran-saran dari Ibu apa aja gitu, kalau misalkan biar kita atau mungkin juga boleh juga misalkan kita ketemu langsung terus kita harus apa gitu, kalau menurut Ibu. Oke, baik, mungkin kalau ditanya saran, ada beberapa saran yang mungkin bisa kita tempuh gitu ya. Yang pertama dari sisi edukasi. Jadi teman-teman mahasiswa seumuran teman-teman ini
adalah sudah merasa penting atau wajib untuk mendapatkan edukasi seputar LGBT gitu ya. Edukasi itu jangan menunggu bahwa kita akan seolah-olah menjadi korban, bukan, justru antisipasi supaya kita mengenal indikasi atau ciri-ciri gitu ya, ada perilaku seseorang yang ke arah LGBT dan mungkin ada di sekitar kita. Nah, supaya tahu itu harus ada edukasinya kan ya. Jadi harus kita merasa penting mendapatkan edukasi seputar LGBT. Dan saya pikir informasi itu zaman sekarang itu mudah didapatkan asal kitanya mau ya. Pasti kampus juga ada ya informasi, mulai dari program studika gitu ya, atau mungkin di informasi yang sifatnya berbasis pengawasan dan pengawasan dan penilaian etika, misalnya kode etik mahasiswa, untuk menyisipkan informasi-informasi seperti itu. Dan bisa juga kita sebagai mahasiswa kan bisa searching gitu ya, apa sih LGBT, dan ada indikasi-indikasi tertentu nggak sih kalau kita pengen mengenal ada orang yang terindikasi melakukan LGBT gitu ya, baik tindak tuturnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus tahu itu supaya kita waspada. Itu satu, untuk preventif berarti ya, untuk pencegahan. Jadi harus ada edukasi dalam diri kita supaya kita mengetahui. Kemudian ketika itu tiba-tiba misalnya kita melihat atau menangkap gerak-gerik orang yang terindikasi LGBT ada di dekat kita, ini sebaiknya kita mungkin tidak bisa otomatis langsung menghindar ya, karena pertemanan itu berbaur, tapi kita harus mawas diri bahwa kita bisa memilah dan memilih komunitas gitu ya, pada siapa dan pada komunitas apa kita beraktivitas. Jika kita belum pada taraf mahasiswa yang mampu mewarnai hal yang positif gitu ya, baiknya kita menjauh dari hal yang negatif. Kalau maksudnya kan ya gitu. Kadang-kadang ada loh mahasiswa yang memang karakternya sudah kuat ya, basically dia sudah punya ditanamkan etika yang mapan gitu ya, sehingga ketika dia berhadapan dengan komunitas ini tuh dia bisa menghadapi gitu, bagaimana yang harus dilakukan menurut saya gitu. Tapi kalau kita yang nggak cukup kuat, kita masih orang yang abu-abu, berteman sama siapa aja, masih suka ikut-ikutan. Nah, baiknya preventif yang paling harus dilakukan adalah memilih komunitas gitu. Jadi, kayaknya komunitas ini terlalu nggak cocok buat saya, karena saya misalnya introvert, itu ekstrovert yang nggak ada batasnya nih. Kadang kalau ada kumpul rapat dan lain-lain misalnya, dia selalu berbaur, selalu dan itu kayaknya saya khawatir deh sama diri saya sendiri. Nah, jadi yang menilai kita itu kan kita dulu gitu ya. Jadi saya takut saya nggak sanggup untuk mewarnai mereka, malah saya yang ke bawah. Kayaknya saya melipir deh, cari komunitas yang lebih banyak kesamaannya sama saya misalnya gitu. Nah, ini kan cara yang satu bisa dianggap berhasil buat orang-orang yang tadi tidak mampu untuk mewarnai gitu ya. Tapi kalau dia mampu mewarnai dan dia tipikal orang yang tadi karakternya kuat gitu ya, basically keilmuannya juga mapan, keagamaan dan lain-lainnya, dia bisa mencoba untuk berbaur, untuk mewarnai yang baik pada yang bersangkutan gitu ya. Itu ada nggak yang kayak gitu mampu? Ada, banyak gitu. Jadi pertama menilai diri kita juga, kita sanggup atau tidak berada di situ. Jadi selain edukasi, memilih komunitas, kalau memang ketiga ada benar-benar di hadapan kita itu berlaku, ya mau tidak mau harus melapor gitu ya, harus melapor. Apalagi kalau sudah ada aktivitas baik itu secara verbal atau fisik terindikasi dia melakukan itu pada kita ya. Misalnya sudah ada indikasi lewat WhatsApp gitu ya, baru verbal dan tulisan sih gitu ya, tapi kok ke arahnya sana ya gitu ya, itu bisa melapor. Di UAI kan sekarang sudah dirintis Satgas PPKS namanya, pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Nah, pada Satgas inilah kalian berhak untuk melapor, untuk minta dilindungi dan lain-lain kayak gitu. Karena kalau kita tidak berani seperti itu, efeknya tidak hanya ke kita,
saja, tapi barangkali nanti ada calon korban dan korban berikutnya gitu. Jadi jangan kita menyelamatkan diri kita sendiri, aku nggak mau cerita, takutnya aku takut diancam, takut begini. Insya Allah semua laporan itu akan di hidden ya, akan dijaga kerahasiaannya, dan pasti tim Satgas itu punya cara bagaimana bisa menyelesaikannya tanpa mengekspos nama pelapor kan gitu ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan, ada loh sebetulnya SOP di kampus gitu ya. Kalaupun itu kejadiannya qadarullah bukan di kampus tapi kaitannya masih mahasiswa sini atau mungkin karyawan sini dan lain-lain, itu bisa tetap melapor ke sini gitu. Karena kita mahasiswa aktif di sini kayak gitu. Jadi itu tahapannya ya. Jadi tinggal pilih mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Boleh mengedukasi itu dari sejak dini supaya tahu, kemudian setelah mengedukasi kok qadarullah ada dalam pertemanan atau pergaulan ada terindikasi seperti itu, baiknya kita memilih komunitas, segera jauhi komunitas yang mungkin banyak mempengaruhi ke arah yang negatif, salah satunya mungkin seperti itu ya, kegiatan-kegiatan LGBT. Yang ketiga ya, kita mau nggak mau kalau itu terjadi harus melapor. Udah aja. Insyaallah, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Kayaknya wah, sudah 11 menit malah. Oke. Kayaknya cukup sampai situ aja Ibu. Baik. Terima kasih banyak waktunya juga. Sama-sama. Udah meluangkan waktu, sudah memberikan edukasinya juga, jadi saya juga jadi banyak menerima wawasan ilmu baru kayaknya seputar LGBT ini, gimana cara menanganinya gitu ya, secara sederhana lah. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.